Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan eh, ke chapter 4. Bagaimana telah disampaikan oleh rekan-rekan saya di chapter 1 dan chapter 3, yaitu tentang kebutuhan pelatihan, kebebasan belajar dalam dan persiapan untuk mengikuti pelatihan. Dalam chapter 4 ini pembahasannya tentang bagaimana cara mendesain kelas atau menyusun kelas untuk sebuah pelatihan, atau strategi menyusun kelas agar sebuah pelatihan itu menjadi menarik dan tidak membosankan. Ada beberapa faktor yang harus disiapkan dalam pengadaan atau pelaksanaan pelatihan, yaitu ruang, waktu, tempat, suasana yang menyenangkan, yang membuat peserta pelatihan itu merasa nyaman dan tidak merasa terbebani oleh adanya pelatihan. Jadi strategi pelatihan itu, setting kelas itu sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pelatihan. Untuk melaksanakan pelatihan dibutuhkan beberapa faktor, antara lain ruang pelatihan. Kita harus mampu mendesain ruangan pelatihan menjadi sebuah ruangan yang suasananya kekeluargaan, gitu, seperti menata kursi, meja bundar atau kelompok-kelompok kecil agar menjadi suatu pelatihan itu menyenangkan untuk para pesertanya. Pengaturan tempat duduk dan lokasi terhadap audiens adalah hal terpenting. Jadi kita sebagai fasilitator atau kita sebagai peserta, strategi antara peserta dan fasilitator itu sangat mempengaruhi, dengan suara, intonasi, tatap muka, interaksi antara peserta dan fasilitator itu sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pelatihan. Setiap desain pembelajaran, setiap desain ruangan, baik buruknya akan sangat berkontribusi dalam sebuah pelatihan. Misalnya seperti desain tradisional, kita mau dibuatnya seperti keadaan di sebuah sebuah restoran, atau di taman, kita mau buat sebuah pelatihan itu untuk organisasi-organisasi, biasanya lebih cenderung dia di ruangan terbuka kalau mengadakan pelatihan-pelatihan. Terus misalnya pengatur itu juga mempromosikan kegiatan interaktif, karena peserta dapat saling memandang dan mendengarkan. Jadi antara peserta sesama peserta itu bisa langsung berinteraksi langsung, karena bisa juga berhadap-hadapan, mendesain kelasnya, mendesain ruangannya, gitu, bangku-bangkunya. Bisa juga membuat lingkaran, gitu. Jadi sesama peserta itu saling berinteraksi dan mendapat bertatap muka dengan mudah dan merasa menyenangkan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator agar pelatihan menjadi menyenangkan. Yang pertama itu permainan grup, yang kedua pengaturan teater, yang ketiga ruang pelatihan, keempat faktor kenyamanan, dan yang kelima itu lingkungan belajar. Nah, dari semua itu bisa kita menjadikan kondisi yang menyenangkan dan tidak jadi peserta itu tidak merasa digurui, tidak merasa sedang berada di sebuah situasi belajar, gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa men-setting pembelajaran atau sebuah pelatihan itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak membuat membuat peserta itu tidak mau lagi mengikuti pelatihan selanjutnya, gitu. Ada 6 strategi untuk mempromosikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Antara lain, 1. Menciptakan lingkungan dengan stres rendah, di mana aman untuk melakukan kesalahan namun harapan keberhasilannya tinggi. Jadi diharapkan peserta itu sebelum masuk ruangan itu tidak menjadi stres, gitu. Dia baru masuk ruangan aja, kalau kita men-settingnya secara nyaman, secara menyenangkan, pasti peserta itu merasa baru masuk tuh udah, enak banget tempatnya, gitu, dan merasa nyaman. Jadi dia datang tuh dengan rasa nyaman. Insya Allah kalau dengan rasa nyaman, apa yang akan disampaikan oleh fasilitator tuh tersampaikan, gitu.
Jangan sampai baru masuk tuh menegangkan ruangannya, udah stres duluan gitu sebelum menerima materi. Nah, yang kedua itu pastikan subjeknya relevan. Nah, di sini tuh maksudnya itu relevansi subjeknya gitu. Ini sesuai banget dengan apa yang akan disampaikan, apa yang akan diterima oleh peserta itu sesuai dengan apa yang ada, dan berarti tidak mengada-ngada gitu, harus sesuai. Yang ketiga itu pastikan bahwa pembelajaran itu positif secara emosional. Nah, yang ketiga itu ada tujuannya itu diadakan pelatihan itu agar pembelajaran itu membangun emosinya itu positif gitu. Jadi tidak terbebani oleh adanya pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Jadi emosinya dulu kita buat senang gitu, kita buat tertarik karena adanya pelatihan itu. Yang keempat itu secara sadar melibatkan semua perasaan peserta didik. Jadi sebagai fasilitator itu kita tidak monoton, tidak otoriter, dan kita membangun biasanya sebelum memulai materi itu streaming atau itu maksudnya pengalaman-pengalaman sebelumnya kita gali dulu gitu, apa yang mereka ketahui tentang pelatihan yang akan mereka terima gitu. Terus yang keenam itu konsolidasikan apa yang dipelajari saat Anda melanjutkan. Jadi sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita harus mengkonsolidasikan peserta itu gitu. Apa sih selanjutnya nih, ada materi apa gitu, terus dihubungkan dengan brainstorming yang dia telah punya. Oke, kita masuk ke chapter 5. Chapter 5 ini akan membahas tentang implement the training. Di dalam chapter 5 ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, the role of designer. Yang kedua, the role of instructor or facilitator. Yang ketiga, the successful delivery. Dan yang keempat, secrets for presentation success. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya, kita langsung aja ke slide-nya. Istilah sederhana dari implement the training yaitu tentang penyampaiannya. Merupakan sebuah proses percakapan dengan audiens yang membahas sebuah topik. Ketika pesan itu tersampaikan, berarti percakapan itu berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya melibatkan berbagai macam kriteria, dimulai dari ketertarikan audiens, terorganisirnya acara, serta pelatih yang memiliki berbagai macam metode untuk memastikan bahwa audiens memahami hal tersebut. The role of designer. Ada 3 poin penting yang disoroti dalam bagian ini menurut buku Instructional Design for Action Learning by Gary McArdle. Seorang perancang harus bisa, yang pertama, managing the implementation, memanage atau mengatur penerapan dari presentasi itu sendiri. Yang kedua, check the timing and sequencing of the presentation, mengecek waktu dan pembagian dari pelatihan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, check the program using the training plan matrix, memeriksa program menggunakan perencanaan pelatihan yang telah dibuat sebelumnya. The role of instructor or facilitator. Yang pertama, peran seorang pelatih atau fasilitator itu harus bisa facilitate, memfasilitasi audiens. Contohnya seperti mengutamakan penggalian, pendalaman, pengembangan dan potensi audiens secara optimal. Yang kedua, stay within the allocated training time. Harus mengacu pada durasi waktu yang telah ditentukan, karena umumnya jika melebihi durasi waktu akan ada beberapa poin yang miss. Yang ketiga, do some advanced preparation. Lakukan beberapa persiapan, misalnya pada poin 456, menyiapkan notes, memilih pakaian yang tepat dan nyaman, kemudian persiapan secara psikologis, serta mengecek presenter Zoom. The successful delivery. Penyampaian dikatakan berhasil apabila memenuhi 6 kriteria sesuai dengan buku Instructional Design for Action Learning. Yang pertama, watch your words. Perhatikan pemilihan kata. Harus bisa menggunakan diksi yang mudah dipahami oleh audiens agar pesan yang ingin disampaikan oleh pelatih dapat tersampaikan dengan baik. Use dynamics and transition opening. Gunakan pembukaan yang dinamis.
Yang ketiga, provide a solid presentation of information. Sajikan presentasi dengan informasi yang kuat. Yang keempat, effective use of time. Pastikan mengefektifkan waktu yang telah disediakan. Kemudian ada type of session, dimulai dari introduction, show and tell, check for understanding, practice, sampai kepada conclusion. Dan yang terakhir, active teaching tools, gunakan alat bantu. Secrets for presentation success. Yang pertama, audience management. Seorang pelatih harus bisa memanage audience dari awal pelatihan sampai tahap akhir. Yang kedua, handling difficult situation. Harus bisa berimprovisasi apabila menghadapi situasi yang sedikit rumit atau tidak sesuai dengan perencanaan awal. Yang ketiga, questions and answer session. Sesi tanya jawab. Yang keempat, menjadikan pelatihan ini sesuai. Oke, sekarang kita ke chapter 6. Chapter 6 membahas tentang measurement the effectiveness. Biar lebih jelasnya, mari kita ke slide. Oke, sekarang masuk ke chapter 6, measurement the effectiveness. Di sini ada beberapa poin. The terminology of training effectiveness, and then the evaluation of training, the levels of evaluations, ultimate value, the method of evaluation, types of evaluation data, linking the training to the bottom line, short-term evaluation, immediate application, bottom line evaluation, participant summarize, blend learning in the work environment, attribute of blend learning, component of learning technology.